Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat tipografi. Nah, di minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai sejarah dari tipografi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang apa itu tipografi atau pengertian dari tipografi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu tipografi itu seperti apa. Dalam dunia desain grafis, tipografi memegang peran yang cukup penting karena tipografi sering digunakan untuk menyempurnakan sebuah desain. Jadi, penggunaan tipografi yang benar akan mempermudah penyampaian informasi agar tepat sasaran. Yang mana tipografi ini akan memberikan sebuah kesan pada gambar ataupun pada sebuah kiasan. Di sini kita dapat menemukan tipografi pada desain media promosi, contohnya seperti poster, di flyer, terus di pamflet, koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian jika kita melihat dari fungsi tipografi itu sendiri, ada beberapa fungsi. Yang pertama, kemudahan membaca. Di sini jika kita ingin mendesain sebuah tipografi, maka kita harus memperhatikan jenis dan ukuran font. Jadi, dalam jenis dan ukuran font ini sangat mempengaruhi mudah tidaknya untuk teks tersebut dibaca. Karena desain tipografi ini datang dari teks semua, teks yang disusun. Jadi, penggunaan jenis dan ukuran font sangat tergantung. Kemudian yang kedua, menarik perhatian. Huruf yang sudah tertata dengan sempurna dan adanya perpaduan warna. Jadi tipografi ini tidak hanya tentang tulisan atau tentang huruf saja, ada tentang perpaduan warna juga. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan suatu keindahan. Tipografi ini akan memberikan kesan keindahan dalam huruf yang dirangkai dengan apik. Kemudian yang keempat, mendulang rupiah. Jadi tipografi memiliki nilai jual berdasarkan seni grafis yang tinggi. Jadi jika kalian memiliki bakat dalam tipografi ini, kalian dapat menjualnya di internet. Bisa sebagai logo, bisa sebagai desain tambahan dan lain-lain. Kemudian jika kita bicara tentang jenis tipografinya berdasarkan bentuknya, ada beberapa jenisnya. Jadi kalian akan kalian harus bisa mencocokkan dengan jenis tipografi ini. Yang pertama ada namanya jenis tipografi Roman. Roman ini seperti ini nih bentuknya, bentuk tulisannya. Jadi dalam membuat tipografi tidak asal-asalan membentuk sebuah tulisan, tapi ada aturannya atau jenis-jenisnya. Bisa kita lihat pada slide berikut. Roman seperti ini. Nah, kita keplok sebelah atas kecil, yang kecil yang di bawah, yang di atas besar. Ciri-ciri memiliki sebuah sirip kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Jadi jika kita lihat di sini di ujung-ujungnya memiliki bentuk yang lancip. Bisa kita lihat di sini. Yang kecil juga memiliki ujung yang lancip. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri di slide. Yang kedua, memiliki sebuah ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Jadi di sini ketebalan dan ketipisan itu kontras sekali. Jadi dapat terlihat sekali perbedaannya. Contohnya antara garis tipis dan garis tebal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian di sini juga bisa kita lihat perbedaan tebal dan tipis sangat mencolok. Yang ketiga,
Kesan yang ditimbulkan yaitu lemah, gemulai, dan feminim. Jadi jika kalian ingin membuat desain tipografi yang memiliki kesan klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminim, maka kalian cocok menggunakan tipe tulisan Roman ini. Saya lanjutkan. Yang nomor 2 adalah Egyptian. Seperti ini nih tulisannya, Egyptian. Yang besar yang di atas, huruf kecil yang di bawah. Jenis huruf Egyptian ini memiliki ciri kaki, sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Jadi kita bisa lihat di sini ujungnya itu sama atau berbentuk seperti papan. Yang mana ketebalannya itu sama semua. Bisa kita lihat di sini ujungnya. Kemudian kesan yang ditimbulkan yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Jika kalian ingin buat desain yang sesuai dengan sifat ini, kokoh, kuat, kekar, dan stabil, maka kalian akan harus membuat font Egyptian. Kemudian adalah sans serif. Sans serif berarti seperti ini tulisannya, huruf tanpa sirip atau serif. Jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya. Jadi jika kita melihat contoh ini, semuanya contoh yang tadi memiliki sirip semua. Jika sans serif tidak memiliki sirip. Kita bisa lihat di sini tidak memiliki sirip. Beda dengan yang tadi, pasti ada bedanya. Kemudian hanya memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Di sini antar huruf ketebalannya itu sama. Beda dengan yang tadi. Kita bisa lihat di sini antara S sama E memiliki perbedaan apa? Tidak ada ketebalannya. Jadi sama semua. Yang kecil juga bisa kita lihat antara S dan N ketebalan hurufnya sama. Kemudian kesannya apa? Jika menggunakan font sans serif ini, kesannya adalah modern, kontemporer, dan efisien. Yang keempat, script. Script seperti apa? Nah, seperti ini script. Bisa dilihat ini script. Huruf script yang menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Jadi jika kita lihat di sini, ini hampir sama dengan tulisan tangan yang digunakan dengan pena atau pensil tajam. Kemudian jika kita menggunakan script ini, maka sifatnya seperti apa? Seperti pribadi atau akrab, lebih familiar jika di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian jika ingin membuat kesan pribadi dan akrab, silahkan menggunakan font script ini. Setelah itu adalah Miscellaneous. Tulisannya seperti ini, Miscellaneous. Pasti banyak yang memakai ini. Pasti pernah menggunakan font ini. Karena Miscellaneous ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk font yang sudah ada. Jadi ini merupakan tahap pengembangan dari tempat font yang tadi itu. Ada beberapa gabungan, kemudian ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis yang dekoratif. Di sini bisa kita lihat, jika kita bandingkan dengan font yang lain, ada penambahan yang namanya hiasan atau ornamen. Bisa kita lihat ini yang sulur-sulur ini. Ini adalah hiasan atau ornamen. Ini ada tambahannya. Ini juga ada tambahannya. Jadi itu yang membedakan dengan font-font yang lain. Jadi jika kalian ingin membuat yang lebih artistik, menggunakanlah font ini. Kesannya jika menggunakan font Miscellaneous ini dekoratif dan ornamental kesannya itu. Jadi ini mengutamakan kepada desain dan dekorasinya, mengutamakan ke dekorasinya. Setelah itu contoh-contoh tipografi. Nah ini yang pertama yaitu husnuzon ini. Nah ini
dirangkai sama yang membuat positive thinking. Ini ada beberapa dekorasi. Nah, ini ada beberapa. Jadi jika kalian ingin membuat, silahkan. Yang beberapa referensi ini kalimat sebuah tipografi. Ini juga ada tambahan, ada desain seperti ini. Nih. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh yang lain. Dapat ditambahi dengan desain seperti ini, bintang. Ini juga ini mungkin untuk kafe misalkan, ada tambahan secangkir kopi, time. Secangkir kopi. Nah, bisa dilihat di sini referensinya.